masak sayur sama tahu itu. Ini kan mau ibadah, ngapain kamu masak-masak? Tenang, kan bisa sambil live sambil masak, bisa ibadah juga. Ibadah ya ibadah, masak ya masak. Gimana sih kamu tuh? Terserah aku dong. Yaudah deh, aku ibadah dulu ya. Mau mulai ibadahnya. Ma, Siapa sih? ini loh ibadah udah mulai, udah firman Oh, ini. udah mulai ya? Iya. Ini ada cemilan. Wah, dari tadi ngambil cemilan. Iya dong. Oh, enak ini. Iya. Beli sendiri apa beli? Buat sendiri dong. Wah, memang paling pintar. Pengertian lagi. Iya. Udah, kita dengerin ibadah dulu. Oke, Mama. Nih sambil makan. Apa sih penting? Mbak, ada orang di luar, Mbak. Mbak, iya Bu. Ayo maju tak cepat, hajar membela yang menang, teng. Cepat maju, woy, tinggal sedikit itu mati ya. Wah, ya kau kena. Apa itu firman? Hajar. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mati kau. Lari, ayo bantu teman, jangan biarkan aku mati. Aja dia mati tuh. Waduh, temannya ini. Ya. Amin. Yesus firman, amin. Ayo cepat ini. Wah, lama ini. Shalom, saya percaya semuanya diberkati Tuhan, amin. Mari kita satukan hati kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu Tuhan melimpah, pengampunan-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami rindu bersekutu dengan Engkau, kami rindu menaikkan setiap ucapan syukur kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Urapi ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta.
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sungguh terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Beri angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sembah. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Sungguh Engkau Tuhan kami yang setia, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu. Kami rindu Engkau bertahta atas setiap hidup kami. Sebab itu Tuhan, pada hari ini kami rindu membuka hati kami. Biarkan Roh Kudus-Mu hadir dan menjamah setiap kami. Kami rindu Engkau ya Tuhan.
Mari sama-sama saudaraku yang rindu hadirat Tuhan, boleh angkat tangan tinggi-tinggi sembah Dia. Sama-sama kita mau katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku
kekuatan dalam hidup kita. Amin saudara. Kau yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan kita. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Sekali lagi katakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Sama-sama katakan. Haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kami mau bersorak Yesus Kau dahsyat. Sekali lagi kita mau katakan Dia perlindunganku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Sungguh janji-Mu ya Tuhan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sungguh hanya Namamu yang ditinggikan ya Tuhan, Namamu yang diagungkan. Terima kasih. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Mari sama-sama kita angkat tangan tinggi-tinggi katakan. Haleluya. Sungguh Namamu besar, amin, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Kami mau bersorak Yesus dahsyat. Sekali lagi katakan. Haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus. Sekali lagi katakan ku bersorak. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kami mau meninggikan Namamu ya Tuhan. Kami mau serukan nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang dahsyat. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sungguh Yesus nama di atas segala nama. Kami mau serukan nama Yesus, nama yang penuh kuasa, namamu dahsyat Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama berikan sorak-sorai dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Namamu penuh kuasa, namamu dahsyat. Nama di atas segala nama yaitu Yesus Tuhan namanya. Engkau Tuhan kami yang baik Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya lala masaki, ya lala masaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Bapak yang sangat baik. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami terima sampai saat ini. Bila kami ada, semuanya ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila puji-pujian boleh menyegarkan kehidupan kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bertahta di atas puji-pujian, sehingga kami percaya kami yang ada saat ini di rumah masing-masing, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan iman yang dari Tuhan datangnya. Terima kasih Tuhan, pakai hamba Tuhan, taruh hamba di belakang salib Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang bekerja atas hidup hamba, biar hamba semakin kecil, nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan dan kemuliaan hanya bagi Engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bila saat ini kita boleh ada lagi di rumah masing-masing. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita masih beribadah di rumah, saya percaya Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Biarlah meskipun kita beribadah di rumah, kita tetap semangat, kita tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga saya percaya dimanapun kita berada saat ini, di rumah, dimanapun berada, barangkali dalam perjalanan juga mendengarkan ada radio. Saya percaya firman dan firman yang disampaikan, kita tangkap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kekuatan kita. Kita boleh ada saat ini karena firman-Nya, kita dapat hidup karena firman-Nya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saat ini kita memasuki di bulan Juli, yaitu tentang hukum iman. Kita buka di Roma 3 ayat 27. Roma 3 ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman, yaitu hukum iman. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kalau saat ini tema di bulan Juli tentang hukum iman, di sini juga dikatakan, iman adalah istilah yang sangat sering kita dengar. Iman sangat sering kita dengar, tetapi banyak anak Tuhan yang kesulitan untuk mengaplikasikan iman dalam hidupnya. Jadi kita benar-benar saat ini minta kepada Tuhan tentang iman. Yang disampaikan apa yang saya barusan sampaikan. Iman adalah istilah yang sangat sering kita dengar, tetapi banyak anak Tuhan yang kesulitan untuk mengaplikasikan iman dalam hidupnya. Salah satu tolak ukurnya kita baca di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Puji nama Tuhan, iman kita. Saudaraku, tidak ada masalah yang tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dikalahkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah di saat ini kita boleh beribadah di rumah. Biarlah tentang iman saat ini saya percaya Tuhan punya sesuatu yang indah buat kita. Untuk kita menghadapi ke depan hari-hari kita. Kita bersyukur kalau saat ini kita sudah memasuki di bulan Juli. Tidak terasa kita sudah hampir 4 bulan kita beribadah di rumah. Dengan taat, tekun dan setia. Kita mengimani dimanapun kita berada. Di situ ada hadirat Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Bila hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman ini jelas menuliskan bahwa jika kita menggunakan iman secara maksimal, maka kita akan mengalahkan dunia. Banyaknya anak Tuhan yang tidak berhasil mengalahkan dunia menunjukkan bahwa anak Tuhan yang tidak mengerti cara menggunakan iman yang mereka miliki.
saat ini nanti saya berikan firman, dan beberapa bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Bila kita dengan yakin dan percaya, karena itu bukan kata manusia, karena di firman dikatakan bila kita memiliki iman sebiji sesawi, kata Tuhan Yesus, berarti sebiji sesawi itu sangat kecil. Kita dapat berkata kepada gunung, hai gunung beranjaklah dari depanku. Jadi kita percaya saat ini kita penting untuk kita memiliki iman. Karena iman itulah yang dibutuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Jadi kita perlu akan iman. Oleh sebab itu gembala kita saat ini memberikan tema di dalam bulan Juli yaitu hukum iman. Kita akan belajar hukum iman, apa saja yang membuat iman bekerja dan apa saja yang menjadi penghalang sehingga iman tidak bisa bekerja. Saudaraku, tadi tema di dalam bulan Juli dan topik dalam minggu ini yaitu apa itu iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, iman itu penting. Tanpa iman kehidupan rohani kita akan mati. Tanpa iman mustahil seseorang dapat berkenan kepada Allah. Coba kita buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari iman. Jadi iman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus minta kepada Tuhan karena orang yang mencari dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan upah yaitu iman dari Tuhan. Iman mampu memberikan motivasi untuk mencapai segala sesuatu. Jadi kita memiliki pengertian yang benar tentang iman, maka kita akan mudah memanfaatkannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita mau belajar saat ini, apa yang tadi saya sampaikan. Jika kita memiliki pengertian yang benar tentang iman, maka kita akan mudah memanfaatkannya dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah kita terus mengandalkan firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hidup kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Hidup kita selalu diisi dengan firman. Karena firman ini kebenaran Tuhan. Jadi kita perlu di saat kita rindu untuk iman kita timbul, maka kita harus banyak membaca firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang pertama, apa itu iman? Yaitu persepsi yang salah tentang iman. Ada pandangan yang salah tentang iman, saudaraku. Banyak persepsi yang kurang tepat tentang iman, sehingga kita merasa sudah beriman, melakukan semuanya yang kita ketahui, tetapi kenyataan bahwa kita tidak memiliki hasil iman yang pasti. Kemungkinan besar kita memiliki persepsi yang salah tentang iman. Tindakan yang salah tentang iman. Jadi kita mau belajar saat ini, dan kisah ini kita ambil dari Markus 5. Barangkali di dalam bulan yang kemarin kita sudah pernah baca ini di Markus 5 ayat yang ke-24. Haleluya. Tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Saya baca, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi perempuan ini sudah cukup lama, 12 tahun menderita pendarahan.
Tapi dia dengan tekun, terus dia mencari. Kalau di firman di sini dikatakan di Markus 5, dia sudah berobat, baik itu ke tabib. Sebentar ya saudaraku. Markus 5 di sini dikatakan ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudaraku, ini selama 12 tahun perempuan ini menderita pendarahan. Jadi dia dengan sabar bukan 12 bulan, bukan 12 hari, tapi 12 tahun. Barangkali kita bisa membayangkan kalau 12 tahun barangkali orang ini juga merasakan, si perempuan ini juga merasakan jenuh dengan keberadaannya, dengan penyakitnya. Tapi dia imannya terus percaya, dia mencari dan mencari Tuhan. Dan ini di sini dikatakan di ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara perhatikan di sini dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti perempuan ini mendengar berita, dia mendengar pakai telinga. Jadi oleh sebab itu saat ini biarlah telinga kita peka akan suara Tuhan, peka untuk mendengar firman Tuhan. Karena si perempuan ini dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Saat ini di masa pandemi COVID-19 kita banyak mendengar berita-berita. Apakah saudara lebih banyak mendengar berita tentang Tuhan Yesus, apa berita tentang di luar? Karena berita tentang di luar tidak menumbuhkan iman kita, tapi membuat iman kita semakin merosot. Kita sepertinya Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, orang-orang yang percaya, kita berdoa kepada Tuhan. Karena di firman-Nya juga dikatakan di sini, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman, itu bukan jaminan untuk mereka memiliki iman. Karena iman di sini ditegaskan bagi mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan cuma kita sekedar sebagai orang Kristen, sekedar sebagai anak Tuhan. Saat ini banyak, kalau saya banyak mendengar anak-anak Tuhan banyak dimanapun KTP juga KTP Kristen. Tapi mereka tidak mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Jadi saat ini kita mau belajar tentang firman ini. Kenapa kok firman ini kita baca lagi di bulan Juli tentang perempuan pendarahan. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Supaya kita tidak terombang-ambing lagi dengan keadaan yang saat ini kita alami. Dunia saat ini mengalami banyak hal, kesusahan, kekhawatiran. Tapi saya percaya di tengah-tengah dunia ini banyak anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dia akan mendapatkan upah dari Tuhan. Saya percaya meskipun saat ini dunia mengalami sebegini rupa, kesusahan, kecemasan, tapi saya yakin ada anak-anak Tuhan juga yang mengalami sukacita dengan keberadaan saat ini karena mereka memiliki iman, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Karena apa yang dituliskan dalam firman-Nya ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Bila kita menangkap firman dengan sungguh-sungguh, apa yang kita baca, kita dengar, dan kita mau belajar untuk melakukannya seperti perempuan pendarahan ini. Saya lanjutkan lagi. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Saudaraku, di mana Tuhan Yesus berada, selalu banyak orang-orang untuk berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tapi di saat berbondong-bondong tidak semua yang mengalami iman. Jadi ada satu si perempuan ini yang mengalami mujizat Tuhan. Sewaktu berbondong-bondong dia tidak putus asa. Dia terus melakukan karena hatinya itu rindu. Hatinya rindu kepada Tuhan. Di sini dikatakan saya baca lagi. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Padahal perempuan ini dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia cuma tahu berita-berita tentang Tuhan Yesus. Tapi tidak melihat yang namanya Tuhan Yesus. Jadi imannya luar biasa. Karena di dalam firman juga dikatakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun ia tidak melihat. Jadi kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih saat ini kita tidak melihat Tuhan. Tapi hati kita percaya kepada Tuhan. Apa yang saudara alami, apa yang saudara pikirkan, Tuhan tahu. Tuhan tahu sedalam-dalamnya. Kalau manusia hamba Tuhan barangkali tahu cuma hanya luarnya. Tapi Tuhan tahu sedalam-dalamnya. Apa yang saudara hadapi, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rencanakan, semuanya Tuhan tahu. Mari kita mau belajar seperti perempuan ini. Perempuan ini dikatakan dia waktu mendengar ada di tengah-tengah orang banyak itu. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan 28, sebab katanya, jadi dia tuh memiliki iman, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa kalau kita saat ini mau belajar teliti untuk membaca firman Tuhan. Makanya gembala kita kenapa kok saat ini diberikan lagi firman ini. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Untuk kita lagi membaca firman bukan cuma sekedar membaca. Karena firman ini surat cintanya Tuhan Yesus. Surat cintanya Tuhan diberikan kepada kita untuk kita pelajari, untuk kita terus pahami. Kan di firman juga dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi kita perlu saat-saat ini merenungkan firman, di saat waktu kita banyak di rumah, barangkali saat ini pekerjaan-pekerjaan juga tidak seperti yang biasanya. Barangkali ada jam berapa sampai jam berapa harus selesai. Nah itu waktu-waktu yang ada, mari kita pergunakan waktu ini untuk baca firman Tuhan, untuk menggali firman lebih dalam lagi. Dan saya percaya bagi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, membaca kebenaran firman, merenungkan firman itu siang dan malam, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun yang kita kerjakan itu janji Tuhan. Kita akan raih janji Tuhan, kita akan berhasil dan beruntung. Seperti wanita ini, perempuan yang pendarahan ini, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Berarti dia berusaha. Waktu banyak orang berbondong-bondong di dekat Tuhan Yesus, dia ingin menjamah jubahnya. Barangkali dia waktu menjamah jubahnya Tuhan, karena jubah Tuhan itu panjang. Barangkali menjamah cuma demek aja. Dia yakin kalau dia menjamah jubah Tuhan, maka ia akan sembuh. Itulah mujizat Tuhan. Itulah iman yang ada pada perempuan pendarahan ini. 12 tahun. Tidak main-main, saudaraku. 12 tahun. Saya waktu membaca firman ini, Tuhan terima kasih. Ini satu pelajaran buat kita. Barangkali saat ini saudara-saudara mengalami pergumulan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita harus belajar seperti perempuan pendarahan ini. 12 tahun. Baru 12 tahun ini dia mendapatkan kelegahan. Dia mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Dengan iman percaya dia kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-26 bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun apa yang didapat semuanya sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan bahwa semua yang ada di dunia ini sia-sia tanpa Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Memang kalau perekonomian saat ini memang banyak mereka-mereka yang dirugikan karena keberadaan saat ini. Tapi kita terus pegang firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Biarlah firman inilah menghidupi kehidupan kita. Karena ada lagu pujian, biarlah firman-Mu menghidupi, menggenapi hidupku. Biarlah firman ini selalu ada dalam kehidupan kita untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena semua itu ada di dalam firman Tuhan. Masa depan itu sungguh ada. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau di sini dikatakan jangan lagi kita salah persepsi tentang iman.
Jadi biarlah kita terus mau belajar. Kita terus mau belajar mengikuti Tuhan. Karena di sini dikatakan orang yang banyak berbondong-bondong, hanya perempuan pendarahan ini yang mendapatkan mujizat Tuhan. Lantas di sini dikatakan di ayat yang ke-30, pada waktu ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi Tuhan itu, saudaraku, Tuhan itu tidak pernah untuk memilih kita, untuk kita diberikan mujizat. Lantas Tuhan itu pilih-pilih, waduh kalau ini layak, ini mendapatkan pertolongan Tuhan. Ini tidak layak, bukan ya saudaraku. Jadi makanya kita jangan sampai salah tindakan pandangan tentang iman. Jadi biarlah firman yang ada ini tentang Markus 5 mengenai perempuan pendarahan ini. Biarlah kita betul-betul kita belajar bahwa waktu Tuhan Yesus itu mengetahui ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Tuhan Yesus itu bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lantas di 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Itu murid-muridnya bertanya bilang kepada Tuhan Yesus. Lantas di ayat yang ke-32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Tuhan Yesus itu melihat di kanan kirinya siapa yang menjamah jubahnya Tuhan. Lantas di sini di ayat yang ke-32, 33, perempuan ini, kita baca ya saudaraku, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dengan tulus. Jadi waktu perempuan ini barangkali juga merasa takut karena Tuhan Yesus sadar loh ada sesuatu hal yang keluar. Ada kuasa Tuhan yang keluar, ada seseorang yang menjamah jubahnya Tuhan. Di sini dikatakan lantas di perempuan itu bilang sekali lagi, perempuan itu menjawab menjadi takut dan gemetar. Jadi perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi tersungkur si namanya perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Di depannya Tuhan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi luar biasa kerendahan hati dari si perempuan ini. Waktu Tuhan Yesus itu tanya, loh ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Lantas si perempuan ini takut dan gemetar. Dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur kepada Tuhan. Saudaraku, perempuan ini sudah mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dia tidak hilang begitu saja. Tapi begitu Tuhan Yesus itu tanya, dia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan, di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi perempuan ini kita mau belajar saudaraku. Dengan tulus memberikan tahu kepada Tuhan. Ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada perempuan ini. Hai anakku, katanya Tuhan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Karena tindakannya yang luar biasa, dengan kesungguhan hatinya, perempuan ini menetapkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Padahal perempuan ini cuma mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia tidak melihat Tuhan Yesus, tapi dia mendengar. Apa yang didengar, dia kerjakan dengan tindakan, dia lakukan. Meskipun banyak penghalang, perintang yang ingin menghalangi orang perempuan ini di dekat Tuhan Yesus berbondong-bondong, dia terus melakukan tindakannya. Jadi saya waktu baca, Tuhan terima kasih ya saudaraku. Kita mau belajar saat ini, kita mau belajar. Bila berapa tahun saudara mengalami pergumulan, kita terus kepada Tuhan. Perempuan ini bertahan sampai 12 tahun. Karena di firman Tuhan juga dikatakan orang yang bertahan akan mendapatkan mahkota. Orang yang bertahan akan mendapatkan upah dari
Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita mau belajar untuk terus bertahan. Kita mengikut Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Iman ini memang perlu untuk semakin hari bertahap. Bertumbuh bertahap demi bertahap. Semakin hari semakin kita mengerti, oh ini rencana Tuhan. Oh ini rencana Tuhan. Kita terus gali firman Tuhan. Gali firman Tuhan. Sehingga kita boleh nanti ada perbedaan antara orang yang beriman, antara orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada orang yang cuma sekedar mengikuti Tuhan Yesus, apa yang tadi, makanya jangan sampai ada persepsi yang salah tentang iman. Saya sudah lama ikut Tuhan, saya setia kepada Tuhan, saya memberikan semuanya untuk Tuhan, tapi dia tidak mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena firman ini, karena iman itu memang dibutuhkan kesungguhan hati. Jadi iman itu tidak bisa dipisahkan antara iman, antara perbuatan dengan tindakan. Jadi itu sepaket. Jadi kita kalau melakukannya, kita mau belajar beriman kepada Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau belajar terus dan belajar. Dan saya percaya di saat kita mau belajar, maka di situ ada mujizat Tuhan. Sehingga perempuan ini juga menerima kesembuhan dari Tuhan. Kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan, karena apa yang kita harapkan sebenarnya sudah tersedia bagi kita, walaupun kita tidak melihat. Kan iman dikatakan tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau di sini dikatakan mengenai hukum iman, hukum iman adalah, hukum itu adalah sesuatu yang pasti terjadi jika kita memenuhi syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat yang katakan hukum iman sangat mudah dan sederhana. Disarikan dari kisah perempuan yang sakit pendarahan. Tadi yang kita sudah baca, di sini juga kita baca juga di dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Markus 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi ini firman Tuhan, jadi hukum iman itu sangat mudah dan sederhana. Biarlah kita terus mau percaya, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sini dikatakan waktu Tuhan Yesus juga ini menyembuhkan perempuan yang kerasukan setan. Lantas ada yang tanya, apakah bisa Tuhan itu menyembuhkan? Lantas di sini dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi dibutuhkan di sini kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Biarlah kita terus percaya hati kita. Meskipun saat ini kita banyak mendengar berita-berita di dunia sana. Tapi biarlah pendengaran kita akan firman dipertajam lagi. Dipertajam lagi. Kita mau belajar lagi untuk mendengar firman dan firman. Karena nanti ini ada contoh-contoh juga. Jadi firman itu perlu karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, perkatakan apa yang kita percayai. Kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perkatakan firman Tuhan. Apa yang tadi mengenai perempuan itu, dia mendengar tentang berita Tuhan, lantas dia bilang, kalau asalku jamah saja aku akan sembuh. Jadi ada sesuatu hal, perkatakan firman Tuhan, karena firman ini hidup, karena firman ini berkuasa. Di saat kita mengatakan segala sesuatu, Tuhan saya percaya apa yang tadi dikatakan di dalam firman, Tuhan membutuhkan iman sebiji sesawi. Bila kamu memiliki iman sebiji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung-gunung, beranjaklah gunung dalam di depanku. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita mau belajar apa yang saudara hadapi saat ini, di dalam masalah, di dalam pergumulan, kita tetap beriman.
Kita tetap perbanyak mendengar firman, dan firman. Kita tangkap firman Tuhan itu. Kita belajar untuk melakukannya. Kita mau belajar untuk merenungkannya. Karena di sini dikatakan bertindak sesuai apa yang kita percayai. Seperti kita sudah menerimanya. Apa yang tadi sudah dibaca. Kita terus perkatakan firman Tuhan. Coba kita buka lagi di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-22. Yakobus 2 ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sekali lagi, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman menjadi sempurna dengan perbuatan, dengan tindakan apa yang dilakukan perempuan tadi. Dia tidak memandang kanan kiri, dia rindu untuk apa yang dia sudah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus, tentang keajaiban Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Saat ini juga kita yang ada di rumah masing-masing, anak-anak Tuhan yang dipercayai Tuhan, saya percaya kita banyak mendengar mujizat-mujizat dan juga banyak mengalami berkat Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Oleh sebab itu apa yang Ayub katakan dalam firman-Nya, jangan biarlah kita mau mendengar firman bukan dari kata orang. Kita mendengar Tuhan Yesus, berita-berita keajaibannya, kasih setianya bukan kata orang, tapi boleh merasakan diri kita sendiri bahwa Tuhan itu terlalu ajaib buat kita. Kasih setianya, kebaikan-kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Biarlah kita terus merasakan bukan kata orang, tapi diri kita pribadi lepas pribadi merasakan bahwa iya ya, aku merasakan kebaikan Tuhan. Bila kita ada saat ini dengan sehat, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Di saat pandemi kita semua diberikan sehat. Kok saya jarang mendengar jemaat ada yang sakit di dalam berapa bulan ini, di dalam masa pandemi. Kalau sebelum masa pandemi seringkali ada yang sakit lambung, ada yang sakit ini, dia minta doa. Tapi selama berbulan-bulan ini kita mengalami pandemi COVID-19. Tuhan terima kasih, jemaat diberikan sehat oleh Tuhan. Jemaat diberikan sehat oleh Tuhan, supaya dengan kesehatan yang ada kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Perbanyak waktu ini untuk Tuhan. Karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kok saat ini pandemi sudah berapa bulan yang kita alami. Tuhan punya rencana yang indah. Biarlah kita tetap mengucap syukur. Biarlah kita tetap bertahan. Tetap bertahan. Apa yang dilakukan oleh perempuan pendarahan ini 12 tahun. Dia bertahan sampai semua apa yang ada itu mendatangkan tabib-tabib. Barangkali dokter-dokter dari luar negeri. Tapi kalau dulu barangkali tidak ada dokter dari luar negeri, jadi tabib. Tapi sampai di sini dikatakan semua hartanya itu habis karena untuk membiayai 12 tahun pendarahan ini. Tapi apa yang terjadi? Begitu mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dia bertindak, dia melakukannya meskipun berbondong-bondong, dia tetap yakin bahwa aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu luar biasa, saudaraku. Saat ini sepulangnya dari ibadah, kita di rumah masing-masing, apa yang hendak kita kerjakan, besok pagi kita memasuki hari Senin, apa yang saudara kerjakan, kita pegang firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, perdalam lagi. Karena di sini dikatakan juga, kita bisa menemukan konsistensi hal-hal di atas pada semua mujizat yang terjadi dalam firman Tuhan. Banyak juga ini contoh-contoh pendukung perwira yang di Kapernaum. Coba kita buka di Matius 8, haleluya. Ini juga luar biasa imannya kepada Tuhan. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tuhan Yesus berbicara kepada perwira ini. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
orang ini, perwira ini benar-benar karena yang berbicara itu Tuhan Yesus. Bukan orang biasa. Jadi dia tuh bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan gak usah ke rumah. Apa yang engkau katakan, anakku pasti sembuh. Mari saudaraku, ini firman Tuhan. Kita banyak mendengar firman Tuhan. Tapi seberapa banyak kita sudah melakukannya kebenaran firman Tuhan. Ini luar biasa perwira ini. Coba kita baca lagi ya saudaraku. Di ayat yang ke-6. Dari Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7, Yesus berkata, aku akan datang ya menyembuhkannya. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Makanya di mana Tuhan Yesus berada selalu banyak berbondong-bondong sakit penyakit dibawa kepada Tuhan. Lantas perwira ini bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Karena Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Makanya dia sampai bilang, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi ada perbedaan ya saudaraku. Ini yang berkata itu Tuhan Yesus. Jadi benar-benar perempuan ini mengimani apa kata Tuhan. Saat ini juga banyak anak-anak Tuhan, seringkali bila kita mendengar berita-berita di dunia, barangkali kita sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi persoalan, seringkali kurang sabar. Jadi tanya kepada orang-orang yang tidak seiman, makanya ada anak-anak Tuhan juga yang sampai terbawa arus dunia. Oleh sebab itu jangan lagi kita, bukannya kita tidak boleh bergaul dengan orang dunia, tidak. Tapi biarlah kita memiliki roh peka akan suara Tuhan. Sehingga kita dapat bisa membilah-bilah mana suara Tuhan, mana yang bukan dikehendaki Tuhan, mana yang suara manusia. Ini luar biasa loh. Begitu dia ini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi dia begitu yakinnya perkataan Tuhan Yesus. Tuhan katakan aja Tuhan, apa yang engkau katakan anakku yang di rumah itu pasti sudah sembuh. Itu loh saudaraku. Jadi saat ini kita perlu, ayo kita mau belajar saat ini. Apa yang menjadi teladan mereka-mereka yang sudah kita baca. Perwira di Kapernaum, apa yang terjadi? Anak ini sembuh dengan perkataan Tuhan. Lantas si namanya perwira ini mendengar, waktu kita baca lagi di ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan sendiri heran ya saudaraku. Tuhan sendiri heran. Barangkali Tuhan juga tidak terbayang karena perwira ini bilang kepada Tuhan Yesus bahwa anaknya itu sakit. Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, mau menyembuhkannya. Tapi si perwira bilang, jangan Tuhan, Tuhan tidak layak ke rumah saya, katakan saja. Jadi Tuhan itu ngomong juga, luar biasa imannya orang ini. Sampai Tuhan Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Betapa bahagianya kita kalau Tuhan Yesus bilang kepada kita, aduh anakku, engkau luar biasa ya, tidak pernah aku dapati anak-anak Tuhan yang lain iman seperti engkau. Betapa bahagianya kita. Saya percaya ini contoh-contoh firman Tuhan. Juga contoh dalam kehidupan kita. Karena firman ini juga ditujukan kepada kita. Biarlah kita mau belajar apa yang Tuhan katakan. Bila Tuhan katakan untuk kita tunggu dengan sabar. Karena doa itu tidak semua doa itu dijawab oleh Tuhan. Doa-doa yang dijawab berarti doa ini menurut kehendak Tuhan. Doa ini sudah sesuai apa yang menjadi hatinya Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk sabar. Kita mau belajar untuk bertahan. Ini tadi yang pertama perwira di Kapernaum. Dan yang kedua perempuan Siro di Venesia. Kita membaca di Markus 7. Haleluya. Markus 7 ayat yang ke-24.
Markus 7 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bawa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ayat yang ke-25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudaraku, perempuan ini perempuan Siro di Venesia, dia juga memiliki kerendahan hati. Jadi apa yang dikatakan Tuhan cukup tajam kata-katanya kepada perempuan ini. Tapi perempuan ini bisa menerima. Kita harus belajar saat ini. Belajar kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Perempuan ini datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Seperti perempuan tadi tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kita mau belajar saat ini. Kita tanggalkan semua apa yang ada dalam hidup kita. Baik itu ego kita, apa yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan itu mau kerendahan hati. Orang yang rendah hati, segala doa-doanya itu didengar oleh Tuhan. Kita mau belajar. Karena di sini kata, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Betapa, jadi jangan ada sedikit kita menyesal, kok firman Tuhan seperti ini ya, tidak. Tuhan itu memberikan didikan, kepada firman juga dikatakan, orang yang kukasihi kuhajar. Berarti orang yang dikasih oleh Tuhan, bila saat ini kita mengalami saat ini, berarti kita semua dikasihi oleh Tuhan. Ke depan sesudah kita dalam sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020, tinggal berapa bulan lagi kita sukacita karena kita bisa melewati dari Februari, dari Maret, dari April sampai bulan 7. Semuanya karena Tuhan, semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, karena kita sudah pakai semuanya, bukan ya saudaraku, karena memang seringkali manusia lebih menurut kata orang, tapi kalau firman Tuhan sulit untuk melakukannya, sulit untuk melakukannya. Malah nanti ini ada di sini juga ada, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu tukang kayu, karena Tuhan Yesus itu anak Maria. Kita mau belajar saat ini dengan pikiran-pikiran, mindset pikiran kita yang tertuju kepada firman Tuhan. Supaya kita tidak salah. Mana yang iman yang benar, mana yang iman dikehendaki oleh Tuhan. Ini tadi perempuan Siro di Venesia. Dan yang ketiga yaitu Bartimius. Kita buka di Markus 10 ayat yang ke-46. Markus 10, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang pertama, kita ulang lagi tadi ayat yang ke-47. Ketika didengarnya, berarti yang namanya Bartimius itu mendengar bahwa ada Tuhan Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru. Di saat dia mendengar itu suara Tuhan Yesus, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saat ini kita mau belajar untuk peka apa yang tadi saya katakan. Saat ini banyak berita-berita, orang-orang juga yang kita ada di rumah dengan iming-iming, ayo kita bekerja ini, ayo kita datang ke tempat ini, datang ke tempat itu. Bisa orang ini bisa menggandakan uang ini dan itu. Jangan.
Kita datang aja kepada Tuhan. Seperti Bartimius ini datang kepada Tuhan. Karena dia mendengar ada Tuhan Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, mulailah ia memohon kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat yang ke-48. Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Dia tidak pantang menyerah. Meskipun di sebelah-sebelahnya itu menegur supaya diam. Dia tidak pantang menyerah. Dia semakin kenceng untuk memanggil Yesus anak Daud. Minta belas kasihan dari Tuhan. Ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, ini saudaraku, perjuangan ini juga penting saudaraku. Perjuangan penting anak-anak Tuhan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda yang ada. Jangan pernah putus asa. Bila engkau ada sesuatu hal yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan merasa jemu untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan. Ini Bartimius ini tidak pernah lelah. Dia terus berseru meskipun dia ditegur diam. Jangan berseru, suaranya barangkali terlalu kenceng. Tapi dia semakin kenceng, semakin dilarang dia semakin kenceng, suaranya semakin keras. Lalu Yesus berhenti dan berkata, itu saudaraku. Ada Yesus sampai berhenti dan berkata, panggillah dia. Ini saudaraku, apa yang dilakukan Bartimius, dia tidak jemu-jemunya untuk selalu berseru kepada Tuhan. Mereka memanggil orang itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ia itu Tuhan. Betapa senangnya yang namanya Bartimius, saudaraku. Ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi perjuangannya tidak akan sia-sia meskipun tadinya dihalangi oleh banyak orang untuk diam. Tapi dia mendengar, oh itu ada Tuhan Yesus, saya perlu datang kepada Tuhan. Saat ini saudaraku, hari Minggu ada ibadah melalui live streaming, melalui online. Hari Rabu juga ada ibadah doa malam, nanti mulai Juli nanti melalui Zoom. Ayo kita mau datang kepada Tuhan. Begitu kita mendengar, oh ada ibadah ya, ayo kita datang. Saat ini ada ibadah pagi jam 5 sampai setengah 6 kita mendengar, oh ayo kita datang. Itu loh, jadi Tuhan itu melihat hati, kerinduan anak-anak Tuhan sampai di mana. Makanya Tuhan memberikan saat ini apa yang kita alami, tapi kita ingat firman Tuhan. Kita terus ingat firman dan ingat firman bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Bila kita diberikan pencobaan oleh Tuhan, Tuhan itu tahu ukurannya. Oh ini 5 kilo, ini 10 kilo, Tuhan tuh tahu. Jadi makanya dikatakan pencobaan tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan itu tahu ukuran kita. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita ini tidak bisa tanpa Tuhan. Di luar firman Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita perlu firman dan perlu firman. Dan apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi kepada Bartimius, dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan bertanya apa yang tidak saya kerjakan, apa yang tidak saya lakukan. Tuhan itu luar biasa ya. Luar biasa. Saya kalau lihat, cik baiknya Tuhan Yesus nih ya. Cik baiknya dengan kerendahan hati, memang kasihnya Tuhan itu menjadi teladan buat kita. Ini kan kasih ya. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi betapa rindunya Bartimius ini untuk melihat. Ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dari awal tadi ayat-ayat yang pertama mendengar Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus lewat, oh ini ada Tuhan Yesus. Dia mendengar, dia kejar, itu loh. Apa yang kita kerjakan saat ini, barangkali saat ini kita masih belum, terus kerjakan. Karena ini ada saatnya Tuhan. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Betapa sukacitanya yang namanya Bartimius dengan mata yang terang bisa melihat Tuhan Yesus, sosoknya Tuhan Yesus, lantas mengikut Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, terus mengikutinya. Duh Tuhan, terima kasih. Ini satu teladan-teladan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Dan yang terakhir, Daud melawan Goliat.
Kita buka di 1 Samuel 17. Kalau kita baca mengenai kisahnya Daud. Daud ini juga luar biasa. Daud ini rencana Tuhan, kerendahan hatinya. Daud ini bukan orang pandai, tapi Daud ini mengembalakan 2-3 ekor domba. Tapi kenapa kok Tuhan tidak memilih yang lain? Kenapa kok Tuhan memilih Daud? Bukan yang dipilih Tuhan yang tinggi besar, yang pandai, yang pinter, yang berpendidikan. Karena di firman juga dikatakan orang yang berhikmat bagi dunia, tapi di hadapan Tuhan semuanya tidak berarti. Jadi yang diperlukan oleh Tuhan itu hati. Di 1 Samuel 17, haleluya. Terima kasih Tuhan, di sini dikatakan waktu Daud itu melawan Goliat, kakak-kakaknya itu tidak percaya kalau Daud yang bisa untuk melawan Goliat. Tapi Daud ini dengan tekad, dia bilang kepada kakaknya, kepada orang-orang yang ada di sana, di ayat saya baca di ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini yang akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi Daud itu berkata kepada Saul. Saya baca lagi. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lantas di ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Jadi yang namanya Daud ini dia pandai untuk mematikan beruang apa yang digembalakannya dengan pertolongan Tuhan. Maka Daud ini tidak merasa takut lagi untuk melawan Goliat. Karena di sini dikatakan ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang didapat? Ada kemenangan dari Tuhan waktu Daud melawan Goliat. Di sini dikatakan juga di ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, Daud melawan Goliat bukan pakai yang lain-lain. Daud tidak memakai pakaian kebesaran, tapi Daud memakai apa yang ada, yang dibawa itu cuma ketepil sama batu kecil-kecil. Makanya Daud itu bilang kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Apapun yang saudara hadapi saat ini yang bagi dunia menakutkan, tapi kita punya Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang membimbing hidup kita. Ada Tuhan yang ada dalam hati kita. Biarlah kita mau percaya. Ini di sini dikatakan Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud itu mempunyai Tuhan Yesus, Allah yang segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi tidak takut, perkatakan firman Tuhan. Bila itu benar, saya percaya orang benar itu dibela oleh Tuhan. Lantas di sini dikatakan di ayat yang ke-47. Ayat yang ke-46. 46. Hari itu juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
Haleluya. Kita mempunyai Tuhan Yesus. Jangan kita takut apa yang kita hadapi. Ini melawan Goliat. Goliat juga diperlambangkan juga dengan masalah yang besar. Sepertinya mustahil kalau kita menghadapi sendiri. Kita ingat ada Tuhan Yesus bersama kita. Ada Tuhan. Ini di sini dikatakan bahwa Daud itu mempunyai Allah. Mempunyai Tuhan Yesus, bahwa Israel mempunyai Allah. Kita mempunyai Tuhan Yesus, saudaraku. Kita mempunyai Tuhan Yesus. Anak-anak kita yang kecil mempunyai Tuhan Yesus. Jadi jangan lagi kita takut. Kita punya Tuhan. Oleh sebab itu perbanyak waktu kita untuk Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Biarlah kita terus banyak mendengar firman dan firman. Dan saya percaya tidak ada lagi faktor yang ingin menghalangi iman itu bekerja. Tidak ada lagi ketidakpercayaan dalam diri kita. Tidak ada lagi apakah Tuhan itu sanggup, ya tidak ada lagi. Tapi kita terus percaya dan percaya. Perkatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita percayai. Memang kalau bagi dunia saat ini barangkali kalau kita memberikan sesuatu, kita menabur, waduh jangan lebih baik hemat pangkal kaya. Itu dunia. Tapi kalau di firman Tuhan lebih baik memberi daripada menerima. Biarlah firman-firman ini kita mau belajar, tidak ada lagi yang menghalangi iman kita untuk bekerja. Biarlah kita terus pegang firman Tuhan, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Biarlah iman itu selalu ada dalam hidup kita. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Apapun yang kita hadapi, letakkan diri kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Kita perbanyak berikan, biarlah saat-saat ini bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu dengan doa dan doa. Apalagi saat ini sudah ada Zoom. Mari kita terus kita bangun hubungan doa kita dengan Tuhan. Karena doa itu adalah dua arah, kita dengan Tuhan dapat berkata-kata, dapat berbicara, dapat mengeluarkan isi hati kita. Apa yang kita mau, Tuhan itu pasti tahu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah firman-firman ini menjadi berkat buat kita. Lakukanlah apa yang Tuhan mau buat kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman sudah hamba sampaikan. Hamba percaya biar kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di rumah. Biarlah apa yang dikerjakan hari-hari ini dengan sukacita. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan yang indah buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Biarlah kasih yang dari surga dicurahkan atas anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkuat imannya kepada Tuhan, teguhkan imannya. Biarlah firman-firman apa yang sudah hamba sampaikan, biarlah kami semua yang ada boleh meneladani apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati, berkati semua dengan berjalannya saat ini ibadah. Tuhan memberkati, baik itu dari pujian, Tuhan berkati. Dari tim musik yang ada, Tuhan berkati. Anak-anak-Mu yang sudah menyediakan semuanya, Tuhan berkati. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan upah yang Tuhan sediakan buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, berkati, berkati gembala kami, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Indonesia yang dicintai oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera selalu tercurah atas bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Berkat firman Tuhan, berkat kasih setia, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus selalu memberkati kita, memelihara kita, memberikan kita masa depan yang indah bagi saat ini, dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan dengan iman percaya. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Semoga firman hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer atau scan barcode yang tertera di layar. Kami mengadakan ibadah FA setiap hari Senin menggunakan aplikasi Zoom. Jika Anda mengalami kesulitan, dapat menghubungi Gembala FA yang ada di website kami. Bagi saudara yang ingin didoakan atau konseling, dapat menghubungi di nomor yang tertera di layar. Untuk saudara yang ingin mengetahui info terupdate tentang Gereja Bethany Tower of Christ, dapat mengakses di internet www.towerofchrist.org. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi umat yang dipilih Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kita mau memuji meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kasih setiamu nyata Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Hikmat-Mu melimpah. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.